Halo semuanya, selamat datang di Altercast Reborn sesi panggung prestasi. Saatnya bersinar, saatnya menginspirasi. Jumpa lagi dengan aku Dinda yang akan membantu kalian pada episode kali ini. Di sesi kali ini kita akan membahas seputar prestasi mahasiswa dari kancah nasional hingga internasional. Karena itu jangan sampai ketinggalan ya. Baiklah Sobat Alterian, saat ini aku udah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Kak Ana dan Kak Aldi yang merupakan mahasiswa dan mahasiswi penerima beasiswa Vivian Gordon 2025. Halo Kak. Halo. Bisa perkenalan dulu kali ya dari Kak Ana dulu mungkin? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ana Lutfia, saya dari Prodi Teknik Sipil. Oke lanjut. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Aldi Christian Tarigan dari Prodi Hukum kebetulan. Oke, Kak Ana sama Kak Aldi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Puasanya gimana, lancar? Lancar. Alhamdulillah ya. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, lagi sibuk apa? Beasiswa doang, kayak organisasi atau ada kesibukan lain nih? Anda ada kesibukan lain kan? Kalau aku sih enggak sih, cuma ya kuliah, organisasi ya gitu sih. Sebenarnya aku langsung lebih sama kayak Ana, kayak organisasi, kuliah, rapat, pulang gitu aja sih. Iya ya, kalau mahasiswa itu pasti kuliah organisasi ya kesibukannya. Wajar. Oke, untuk beasiswa Vivian Gordon sendiri, sebelum kita bahas lebih dalam, bisa nggak sih dijelasin dulu kalau misalkan beasiswa Vivian Gordon itu untuk apa, tujuannya, dan apa sih latar belakang terbentuknya beasiswa itu? Boleh dimulai dari mana dulu nih kali? Waduh, ini. Kali aja. Oke. Sebenarnya beasiswa Vivian Gordon Bowden ini tuh kan dari pemerintah Australia ya. Itu kayak untuk menghormati jasa dari utusan Australia dulu yang meninggal di Bangka Belitung kalau nggak salah namanya Bapak Vivian Gordon Bowden. Nah, beasiswa ini sebenarnya cuman khusus nih untuk mahasiswa Bangka Belitung doang gitu kan. Dan itu untuk ya memenuhi biaya kuliah seperti itu. Kalau nggak salah udah mulai tahun 2013 atau 2018 seperti itu kalau nggak salah. Oke, kalau dari Kak Ana sendiri gimana? Ya sih kurang lebih ya sama yang dijelasin sama Kaldi ya. Beasiswa itu emang diperuntukkan dari Kedutaan Besar Australia untuk mengenang kematian diplomat dari Australia gitu. Berarti luar biasa ya beasiswa ini karena ada unsur sejarahnya gitu yang diperkenalkan kepada mahasiswa. Oke, mungkin kita masuk langsung ke beberapa pertanyaan yang bikin Sobat Alterians penasaran nih Kak. Pertanyaan pertama, apa sih syarat-syarat kalau misalkan kita pengen daftar beasiswa ini? Silakan Ana. Baik. Oke, untuk syarat-syaratnya mungkin ya kayak sama-sama daftar beasiswa lain-lainnya ya, mirip-mirip lah kayak ada CV, motivation letter, terus ada esai juga, terus ada ngelampirin kemarin tuh surat rekomendasi dari dosen pembimbing akademik. Ada nggak Kak kemarin yang ngelampirin IPK? Oh ada. Nah, itu juga paling juga kalau ada sertifikat boleh dilampirkan juga. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Sama satu lagi mungkin kayak tidak sedang menerima beasiswa apapun. Jadi kayak kalau kita udah ikut BI misalnya, jadi kita nggak bisa ikut Vivian lagi gitu. Oke, bisa dimengerti. Kalau misalkan IPK nih, syarat IPK-nya itu berapa? Kayaknya nggak ada syarat pasti ya, kayak berapa gitu. Tapi at least tidak di bawah 3,0 kalau nggak salah kami ya. Oh, berarti syaratnya tidak memberatkan mahasiswa ya. Bisa banget nih Sobat Alterians yang mau daftar beasiswa ini. Oke, kira-kira selain syarat yang tersedia, ada nggak sih syarat khusus kayak yang mendukung kita itu bisa dapat beasiswa gitu? Misalnya ada sertifikat nasional, internasional, atau TOEFL gitu Kak? Kalau sertifikat sih sebenarnya nggak ada peraturan pakem ya dari rektorat ataupun dari kedubesnya itu untuk kayak nilainya sekian-sekian kalau sertifikat nasional. Tapi sertifikat itu kayak secara pragmatis aja kayak ya kita tahu kalau pasti itu menambah nilai seperti itu ya. Jadi kayak mau ada atau enggak pasti itu juga akan mempengaruhi nilai sih. Ya paling juga dari esai ataupun motivation letternya sih dibuat kalau bisa semenarik mungkin agar penyeleksi beasiswanya itu bisa memberikan nilai tambahan juga sih. Oke, berarti harus diperhatiin juga ya itu. Kalau misalkan yang semester 1 sampai 3 bisa banget nih mempersiapkan ya dari sekarang public speakingnya, esainya, dan juga sertifikat-sertifikatnya. Oke,
ngomong-ngomong soal seleksi nih Kak, sistem seleksi di beasiswanya gimana sih prosesnya? Apakah ada wawancara atau tes tertulis gitu? Mungkin Ana dulu. Oke, kalau dari yang udah kami lakuin kemarin, itu nggak ada cuma seleksi administrasi aja ya, nggak ada seleksi wawancara ataupun tes tertulisnya gitu sih. Iya, kayak gitu. Tapi kalau nggak salah kita tahu dari cutting-cutting sebelumnya tuh ada tes wawancara gitu nggak sih? Iya. Tapi itu dari pihak Dari AAK langsung. atau BAKK atau enggak kayak dari utusan kedubesnya itu sendiri, tapi yang bahasa Indonesia kok wawancaranya kemarin itu kata mereka gitu. Cuman kebetulan di waktu kita itu tuh gak ada wawancara. wawancaranya. Jadi makanya waktu itu kita sempat kebingungan ya, Nak? Bener. Gara-gara kayak gak ada dikabarin apa-apa, tiba-tiba langsung dikirim surat undangan kayak oh dapat Vivian ternyata gitu. Oh gitu, Iya. udah shock banget nih Shock. pasti kayak oh my god. Wow, alhamdulillah banget ya. Iya. Oke, berarti kalau ada perubahan aturan nih bisa menjadi perhatian ya teman-teman. Jadi kita persiapannya harus maksimal. Kalau misalkan tahun depan mungkin ada wawancara lagi gitu. benar. Oke, aku dengar nih beasiswa ini tuh dikhususkan bagi satu orang mahasiswa dan satu orang mahasiswi. Itu bener nggak sih? Sebenarnya kayaknya iya, gara-gara setiap tahun itu ya cuman 2 orang yang menerima beasiswa ini dan ya laki-laki dan perempuan doang gitu, jadi kayak sepasang gitu. Jadi nanti misalnya dari jurusan teknik teknik itu dari fakultas teknik itu 1 orang cewek, berarti sisanya itu adalah cowoknya gitu, mau diambil itu dari jurusan hukum dan lain-lain pokoknya gitu sih. Oke. Berarti kalau misalkan kayak gitu, apakah di tahun depan ada penambahan kuota nih Kak? Karena banyak deh kayaknya yang minat beasiswa ini ya nggak sih? Ya sih, mungkin kalau dari lihat tahun-tahun sebelumnya sih kemungkinan bisa jadi ada atau nggak ada ya, tergantung kebijakan dari sananya gimana. Tapi semoga aja kalau misalkan apa sih kayak peminat beasiswa ini nambah 2 sampai 3 kali lipat, mungkin siapa tahu ya dari orang sananya bisa ataupun dari kedubesnya bisa ngasih kebijakan lain gitu. Bener sih, gara-gara kalau kita lihat-lihat tuh kayak beasiswa ini tuh sebenarnya banyak ya, uang yang dikasih tuh banyak, Iya. rewardnya tuh banyak. Cuman kayak pamornya itu sedikit gitu ya. Jadi kayak nggak ada yang notice kalau ada beasiswa Vivian Garden. Iya. Beda kayak beasiswa Bank Indonesia, GNB dan lain sebagainya yang kayak udah banyak banget tuh yang pengen masuk gitu sih. Mungkin faktor tahunnya juga baru mulai katanya kan? Bener. Iya, jadi semoga aja ini bisa menjadi salah satu wadah yang bisa memperkenalkan beasiswa ini ya, biar semakin banyak yang daftar, semakin banyak kuotanya mungkin, amin. Amin. Oke, semangat guys. Oke, pertanyaan selanjutnya, beasiswa ini itu diadakan setiap tahun gak sih Kak, atau ada event-event tertentu gitu? Setahu saya ini dilaksanakan setiap tahun ya. Setiap tahun. Jadi setiap tahun pasti ada penerimanya 2 orang gitu. Dan dilaksanakan setiap tahunnya. Kebetulan di kita itu waktu itu kemarin mereka lagi pembaruan MOU ya, tantangan perjanjian baru gara-gara memperpanjang perjanjian antara UBB sama kedubes Australia kayak gitu. Oke, berarti ini bisa ditunggu nih tahun-tahun selanjutnya untuk Sobat Alterians ya. Selanjutnya mungkin kita masuk ke ranah yang agak privacy nih Kak. Boleh kali ya diceritain apakah ada tantangan dalam proses pendaftarannya gitu? Ana dulu. Kalau dari tantangannya sih ya, kemarin tuh tantangan yang benar-benar tantangan tuh kayak baru tahu informasinya di akhir-akhir H-1, H-2 gitu. Wow. Jadi bener-bener nyiapinnya itu bener-bener harus satset banget. Jadi kayak ya seadanya sebisanya lah diusahakan. Dapet. Wow, luar biasa sekali beliau ini. Kalau Kak Aldi sendiri gimana? Sebenarnya sama, gara-gara dari fakultas itu atau jurusan juga ngabarnya mendadak gitu ya. Sementara kita harus nyusun esai, motivation letter yang panjang banget. Jadi kayak gak keburu. Kemarin tuh sempet telat sehari, ya cuman minta tolong banget ke jurusannya, ke Ibu Bunga waktu itu kayak, "Bu minta tolong dong diperpanjang dikit lagi" gitu. Terus akhirnya diperpanjang. Padahal Pak Reko, wakil dekan kami itu udah marah-marah kayak,
ini kenapa diperpanjang lagi? Saya repot untuk ngasih berkasnya ke rektorat lagi apa segala macam katanya. Alhamdulillah tapi diperpanjang. Iya. Alhamdulillah dapat juga ya. Wow. Itu emang rezeki udah diatur yang di atas ya guys. Jadi coba aja gitu loh. Oke, lanjut ke yang paling ditunggu-tunggu sobat Alterians. Mungkin tips and triknya biar bisa dapat kesempatan yang sama nih kayak kakak berdua. Siapa dulu nih? Enggak aja dulu. Oke. Sebenarnya jadi mirip sama beasiswa yang lain ya. Cuman mungkin yang perlu diperhatikan itu adalah motivation letter sama essay-nya. Kalau di motivation letter aku nggak tahu Ana pakai bahasa apa, tapi aku di motivation letter sama di essay itu pakai dua bahasa. Jadi ada bahasa Indonesianya, terus aku ada translatean bahasa Inggrisnya juga gitu. Habis itu kayak sertifikat itu pasti dibanyakin. Karena kalau nggak salah aku notice dari alumni kemarin, anak hukum juga Benggala, bilang kemarin kalau yang lolos administrasi itu biasanya berkasnya yang paling unik gitu atau paling menarik gitu. Jadi supaya bisa dibaca ataupun kayak mereka tertarik untuk membacanya gitu sih. Oke, kalau dari aku sendiri sih mirip juga sih sama Kaldi, sama essay sama motivation letternya itu harus dibuat semenarik mungkin sih kalau bisa. Dan kemarin tuh sempat aku kalau nggak salah di essay atau motivation letternya itu ngangkat tentang bahasa Bangka. Aku kemarin sengaja masukin bahasa Bangka itu tentang asa kawa, kayak kalau kawa pasti paca, kalau paca pasti bisa gitu, kayak bisa semuanya gitu. Intinya kita harus masukin keunikan dalam essay ataupun motivation letternya itu biar bisa dinotis sama orang di sana gitu. Dan juga kemarin sama sih sistemnya sama Kaldi juga pakai bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya itu sih. Oke, berarti yang harus diperhatiin itu unik ya Kak, biar eye catching gitu loh, biar beda dari yang lain ya guys. Oke. Untuk kakak berdua nih kan udah mendapatkan beasiswa ini. Nah, selama kakak menjadi penerima beasiswa, ada nggak sih dampak khusus yang diterima? Misalnya di bidang akademik kakak bisa belajar hal baru gitu, dan di bidang non akademik mungkin nambahin apa tuh namanya, networking gitu. Anda dulu mungkin. Kalau dari dampaknya sih ya kita bisa lebih ada kemarin dapat networkingnya sama teman-teman penerima beasiswa di tahun-tahun sebelumnya, alumninya gitu ya. Dan juga ini juga beasiswa ini juga mudahin kita buat beli keperluan kuliah dan bayar UKT segala macamnya Kak, gitu sih Kak. Kalau dari Kaldi? Benar, saya kurang lebih sama Ana karena kemarin kita baru buat grup ya biar kayak Genbi gitu atau kayak grup supaya ada setidaknya networkingnya gitu kan ya, gara-gara cuman Vivian yang kurang terjalin hubungannya dari tahun ke tahun sama alumni penerimanya. Tapi kalau misalnya yang lain itu tuh paling dampaknya kayak kita makin kita nih penerima beasiswa Vivian Garden gitu kan, pasti ada beban moral yang lebih gitu untuk kayak jauh lebih baik. Kalau misalnya dampaknya lagi sih pasti ditagih teman-teman ya, kayak bagi dong 20 jutanya gitu. Oh my God. Ngeri ya. Iya. Tapi dibagi nggak tuh kira-kira? Aduh, dibagi nggak ya? Silakan tanya beliau langsung ya guys ya. Oke, lanjut nih Kak, pertanyaan terakhir. Gak kerasa ya. Apa ada kewajiban bagi penerima beasiswa kayak buat laporan atau kontribusi tertentu setelah menerima beasiswa? Karena biasanya ada kan kalau IISMA itu harus bikin produknya gitu. Kalau dari Vivian Garden Bowden ini sih kita nggak ada ini ya, nggak ada laporan sama sekali, nggak ada laporan, dan sistemnya itu juga nggak kayak beasiswa lain yang kayak per bulan baru dikasih gitu. Jadi kayak kita tuh dikasih ketika kita dapat langsung kayak blak gitu, segitu dikasih langsung semuanya seperti itu. Iya bener, ini tuh kayak semacam beasiswa terputus gitu. Jadi ini cuma sekali dapet dan kita nggak perlu ngelampirin buat laporan ataupun sejenisnya gitu loh Kak. Jadi, berarti nggak mengikat ya? Ya bener. Berarti ini bisa banget loh buat teman-teman yang mager mungkin bikin laporan bisa masuk beasiswa ini, dapat duit ya kan? Kapan lagi coba? Nggak kerasa nih Kak, kita udah berada di penghujung podcast. Sebelum itu aku mau ngucapin terima kasih banyak pada Kak Ana dan Kak Aldi karena udah datang. Aku sama tim terima kasih banyak karena di bulan puasa juga. Tadi macet nggak sih? Enggak sih. Enggak ya, orang belum beli takjil ya. Sudah 10 ya. Oke. Untuk kalian
kalian yang masih semester 1 sampai semester 3 boleh banget untuk tambah-tambah skillnya, tambah-tambah pengalamannya, kayak misalkan bahasa Inggris atau public speaking kayak yang udah dibilang Kana sama Kali tadi. Karena kalau kita berusaha dan yakin bisa pasti ya. Oke, untuk Kana dan Kali kita undur diri dulu kali ya. Oke, teman-teman Alterians, segitu saja bincang kita hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Aku Adinda Oktalivia dan Aku Aldi Christian Tarigan. pamit undur diri dalam Panggung Prestasi. Dimana lagi kalau bukan di Altercast Reborn, prestasi terkini obrolan